Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti keajudan saya tadi sudah membaca Quran dengan baik. Saya nanti nitip 50 juta. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100. Bupati Bandung Dadang Supriyatna punya program mengaji maghrib, nyata merenang program nyata anak-anak senang ngaraji pas maghrib di imah atau di masjid. Sebenarnya Dadang Supriyatna mah punya program nyata guys berjalan kurang lebih 2 tahunnya. Nyata program anak mengaji di sekolah di SD jeung di SMP. Emang alus eta program, tapi lamun dek naon apple to apple ngabandingkeunana jeung program barak militer. Misalnya kemari Dadang Supriyatna nolak kata program barak militer diterapkan di kabupaten. Emang selalu ada pro kontra, tapi cek urang gitunya cek jelema bodoh ya. Program barak militerna Kang Deddy Mulyadi jeung program mengaji Dadang Supriyatna esensina beda, substansina oge beda. Penanganan masalah lagi, pemecahan masalah lagi beda. Sabab kieu kalau lobaanana program mengaji maghrib boh di lemur, boh di masjid, boh di imah eta mencakupna menjangkauna ngan usia biasana di bawah rata-rata usia 13 tahun. Sabab ieu sim kuring selaku guru ngajinya boh di imah, boh di masjid, boh di sekolah SMP oge kuring ngiluan program guru ngaji. Rata-rata anak nu ngaji di lemur nama nganyampet sa SD, keluar SD areureun ngaji. Sedengkeun kenakalan remaja kalau lobaanana usiana di atas 13 tahun gitunya, pas nincak usia remaja ka dewasa loba kenakalan. Jadi henteu sinkron gitunya mun pemacalahan masalahna budak nakal ku program ngaji anu leuwih alus, nu leuwih sinkron cek urang gitunya, jeung ningali anu buktina gitunya alus keneh program budak nakal mah ka barak militer gitunya. Jadi program Bupati bener eta alus geus berjalan ngan ke pemecahan masalah budak nakal mah cep sim kuring asa teu nyambung. Bupati Kabupaten Bandung menolak program KDM, anak nakal masuk barak militer. Bupati Kabupaten Bandung punya program sendiri, maghrib mengaji. Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Bupati, maghrib mengaji itu nggak usah disuruh sama Bupati. Dari waktu kecil sampai sekarang aja anak-anak ngaji setiap maghrib, keluarga muslim gitu kan. Sekarang pertanyaannya, itu kan programnya gubernur kemarin Bapak Ridwan Kamil, lanjutkan. Jadi nggak usah pakai program itu, lanjutkannya setiap keluarga. Permasalahannya sekarang ini anak nakal nggak mempan nih di keluarga, suruh ngaji nggak mempan. Bagaimana anak nakal yang susah diurus sama orang tuanya, jangankan disuruh maghrib mengaji, diem di rumah aja hebat kalau bisa dia, malam keluar dia tuh. Jadi program KDM itu ini bagus Pak Bupati. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya KDM, gubernurnya KDM, ikuti program KDM dan jadilah inspirator, jangan motivator. Kalau saya lihat, mohon maaf,
Pak Bupati ini seorang motivator, bukan seorang inspirator. Kalau KDM seorang inspirator. Orang inspirator itu tidak pernah berani mengatakan kalau belum pernah melakukan. KDM terjun di barak itu, bahkan dana sendiri beliau itu. Dia melihat satu persatu anak-anak itu, bagaimana anak nakal menjadi anak yang baik. Begitu. Sekarang Pak Bupati harusnya jadi inspirator. Ya mohon maaf kalau Pak Bupati seorang motivator. Berani mengatakan apa aja meskipun tidak pernah melakukan. Harusnya sebagai Bupati Bandung contoh dulu. Minimal di kantor Bupati itu adakan maghrib mengaji. Eng harta kekayaan Bupati Kabupaten Bandung. Bray. Padadang. Bray jadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Jawa Barat, di mana saja berada, kumaha daramang, mugi daramang sadayananya. Nah, ini lagi-lagi nih ada berita yang fenomenal dari Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM. Jadi walaupun Mendagri memperbolehkan instansi-instansi rapat di luar kantor, yaitu di hotel-hotel, tapi Bapak KDM tetap pada komitmen bahwa Gubernur Jawa Barat memerintahkan kepada kepala daerah, baik bupati dan wali kota, tetap harus melakukan efisiensi. Jangan ada rapat di hotel, tetap melakukan rapat-rapat di kantor-kantor pemerintah yang dimiliki masing-masing. Karena apa? Ini untuk kepentingan rakyat, efisiensi uangnya. Jadi lebih baik anggarannya itu nanti dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Luar biasa ini. Kumaha warga Jawa Barat, bangga tuh ka gubernurna ya? Kalau bangga tulis di kolom komentar, terus di like, di follow akun ini, di share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita lihat videonya. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Hutang BPJS kita masih 300 miliar, lebih 360 miliar. Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien. Itu saja. Jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur dan meminta seluruh bupati wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita. Di depan Pramono Anung, Deddy Mulyadi sebut Jakarta ikut tanggung jawab soal Parung Panjang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut bahwa Jakarta turut bertanggung jawab atas kondisi infrastruktur yang berada di Kecamatan Parung Padang. Hal tersebut Deddy Mulyadi sampaikan saat menghadiri rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama FKD-MPU di Hotel Borobudur, Jakarta Selasa 17 Juni 2025. Forum tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Sebagai informasi, Parung Panjang sendiri daerah yang menjadi tempat berlalu lalangnya angkutan berat seperti truk berkapasitas besar. Truk tersebut memasok material konstruksi untuk proyek-proyek besar di Jakarta dan Tangerang. Aktivitas distribusi material tersebut yang kemudian membuat kerusakan parah pada infrastruktur jalan. Selain itu, polusi debu yang dihasilkan juga memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kalangan warga. Tumbuhan hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatkan pendapatan pajak daerah. Tapi Parung Panjang mengalami problem, ujar Deddy Mulyadi.
infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ispa, kata Dedi lagi. Berdasarkan perhitungan Dedi Mulyadi, perbaikan infrastruktur di Parung Panjang hingga menjadi layak membutuhkan dana hingga 1,2 triliun. Kendati demikian, kata Dedi Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa menanggung beban tersebut sendirian. Terlebih, wilayah Jawa Barat memiliki lebih dari 600 kecamatan. Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan 1,2 triliun, tetapi tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, jelasnya. Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengatakan bahwasanya Jakarta Banten harus memiliki kesadaran kolektif sebagai daerah yang mendapatkan manfaat pembangunan. Ia menekankan perlunya kolaborasi antar pemerintah daerah untuk mengatasi dampak negatif yang ditanggung oleh wilayah hulu seperti Parung Panjang. Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier efek dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama, ujarnya.